Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan terus membagi firman Tuhan bagi pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Amin. Bacaan firman Tuhan Mika pada pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos, saudara harus mengenal siapa Allah yang saudara sembah. Saudara harus mengenal Dia dengan baik dan benar. Pastikan ketika engkau mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat. Engkau tidak akan pernah mampu digoyahkan oleh apapun juga. Kekristenan yang kau jalani itu akan menjadi sebuah perjalanan kekristenan yang penuh dengan kemenangan. Kenapa ada banyak orang Kristen lemah dalam hidupnya? Karena dia tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah itu dengan baik dan benar. Pemirsa, saya aja di dalam menjalani perjalanan kehidupan saya, terkadang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan dalam perjalanan hidup saya. Tetapi saya bersyukur kebenaran-kebenaran firman memampukan saya untuk melihat siapa Allah yang saya sembah. Itu yang membuat sehingga kehidupan saya terus mau berjalan di dalam Tuhan. Saya terus minta kekuatan Tuhan. Saya terus mau melihat Tuhan di dalam seluruh kehidupan saya dengan baik dan benar. Nah, ini menjadi catatan bagi setiap kita yang menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang Kristen. Marilah kita belajar untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Seperti tadi saya katakan, ketika kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar, kita tidak akan pernah dapat digoyahkan oleh situasi, oleh keadaan apapun juga yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita. Kita tahu bahwa perjalanan hari-hari hidup kita ke depan ini akan penuh dengan banyak tantangan dan persoalan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, kenali siapa Allahmu. Ketika engkau mengenalnya, tantanganmu itu tidak akan pernah membuat engkau lemah, tetapi sebaliknya engkau akan mampu men-take over semua yang engkau alami dalam seluruh kehidupanmu. Belajar lewat firman Tuhan. Dikatakan di sini Nabi Mika mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ini pertanda bahwa Nabi Mika begitu mengenal akan Allah dengan baik dan benar. Dia tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Dia tahu Allah tidak pernah menghukum umatnya. Dia tahu Allah begitu setia kepada janjinya. Itulah yang membuat sehingga Nabi Mika begitu meyakinkan Allah lewat apa yang dia alami di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Sehingga dia pun mampu berdoa untuk umat Tuhan yang dipercayakan baginya. Sehingga lewat pengenalannya kepada Tuhan itulah yang memampukan dia dapat meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan tindakan dan belas kasihan dari Tuhan itu sendiri. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, kenalilah siapa Allah kita. Persoalannya, bagaimana saudara dapat mengenal Allah saudara dengan baik dan benar kalau engkau saja tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan bagi saudara, Allah itu menyatakan siapa dirinya hanya melalui kebenaran-kebenaran firman yang tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita tidak pernah mendengarkan firman, bagaimana kita mau tahu siapa Allah kita? Mungkin kita akan menjadi orang Kristen yang hanya melakukan aktivitas kita, tetapi ketika diperhadapkan dengan tantangan, dengan cobaan, kita akan menjadi lemah. Karena apa? Kita akan melihat bahwa Allah itu tidak mengasihi kita karena situasi begitu berat yang kita alami. Tapi saya katakan kepada saudara, ketika engkau mengenal siapa Allahmu, apapun situasi kondisimu itu tidak akan pernah membuat engkau menjadi lemah. Kenali Allahmu dengan jalan buka hatimu. Setiap kali engkau mendengarkan firman, pastikan engkau terus memberikan rohmu berkobar-kobar, kerinduanmu
untuk mendengarkan firman, haus dan lapar itu ada dalam hidupmu. Sehingga ketika firman terus didengarkan, firman tersingkap, Allah menyatakan siapa dirinya bagi hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat kita akan tahu bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Biarlah Roh Kudus memampukan saudara dan saya menjalani hari-hari hidup kita, mampu mengenal siapa Allah kita dengan baik dan benar. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus memberkati saudara yang mendengarkan firman di saat ini, untuk engkau dapat mengenal kasih Allah di dalam hidupmu, sehingga apapun situasi kondisimu tidak membuat engkau lemah, tapi engkau akan semakin menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus mengenal kasih Allah dalam hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.